Seperti halnya beberapa pelatih lain yang saat ini timnya ada di papan atas klasmen, baik di Inggris atau Eropa, Mikel Arteta seringkali menggantung kedua wingernya di atas dengan harapan bisa mengunci fullback lawan pada posisinya. Ini dilakukan agar striker atau pemain tengah bisa mendapatkan ruang untuk melakukan penetrasi atau run in behind. Tujuan lainnya, kedua winger Arsenal diharapkan bisa melakukan cut inside atau melepaskan assist jika fullback lawan bisa dilewati. Tapi apa yang terjadi di laganya melawan Newcastle kali ini? Martinelli dan Bukayo Saka hampir tidak punya mobilitas untuk melakukan apa yang seharusnya dilakukan oleh seorang winger. Di kedua kelebarannya, Arsenal mengalami kebuntuan karena pemain Newcastle begitu cair dalam melakukan zonal marking dan overloading. Di kelebaran kiri, Martinelli dikurung oleh zona overload yang dibangun oleh 4 orang pemain Newcastle, termasuk Almiron dan Joelinton yang ikut turun dan bertahan. Belum lagi Guimaraes yang pergerakan dan positioningnya sering kali menutup ruang kosong di antara area tengah dan blok defense Newcastle. Declan Rice dan Tomiyasu yang diharapkan bisa menopang kinerja Martinelli juga sepertinya kehilangan kreativitas, baik dalam melakukan positioning ataupun dalam menemukan celah umpan. Hal yang sama juga terjadi di kelebaran kanan. Bukayo Saka terhambat oleh overloading Dan Burn, Anthony Gordon, dan rekan-rekannya. Ditambah lagi Kai Havertz yang diharapkan bisa menggantikan peran Odegaard yang tidak bermain di laga ini, sering mendapatkan kesulitan untuk membuka ruang. Selain itu, pressing yang dilakukan oleh pemain Newcastle membuat link up dan kombinasi umpan Havertz, Saka, Ben White menjadi terhambat. Ben White sendiri di laga ini kehilangan agresivitasnya, karena Anthony Gordon yang berada di kelebaran kiri Newcastle punya agility dan kecepatan yang harus diwaspadai. Sebaliknya, Newcastle United lebih sering merotasi bola di area sendiri atau di area tengah untuk memancing pemain Arsenal naik meninggalkan areanya. Meski demikian, tidak mudah buat Newcastle untuk melakukan penetrasi ke area pertahanan Arsenal, karena mid block Arsenal cukup rapat membendung pergerakan pemain dan juga pergerakan bola yang dilakukan oleh Newcastle. Selain itu, high press yang dilakukan Arsenal beberapa kali membuat build up Newcastle berubah jadi turnover. Walhasil Newcastle hanya bergantung pada counter attack yang didapatkan jika para pemainnya berhasil melakukan intercept atau tackling. Kiper Nick Pope dan pemain belakang Newcastle juga beberapa kali harus bermain direct dengan melepaskan long pass, dengan harapan barisan depan The Magpies bisa memenangkan second ball dan beradu kecepatan dengan center back Arsenal. Di babak kedua, Newcastle masih menggunakan strategi yang sama, melakukan sirkulasi dan rotasi bola di area sendiri sembari melihat kesempatan untuk melepaskan long pass dan through pass ke depan. Strategi ini membuahkan hasil di menit ke-63 dengan terciptanya gol yang diciptakan oleh Anthony Gordon. Tapi sebelum terciptanya gol kontroversial tersebut, pemain Arsenal tetap menjaga keunggulan di lini tengahnya. Situasi ini membuat The Magpies kesulitan menciptakan serangan. Tidak adanya kerjasama yang rapi di antara pemain yang bergerak di kelebaran kiri maupun kanan, ditambah dengan disiplinnya para pemain Arsenal melakukan marking, juga membuat serangan Newcastle seringkali tidak membuahkan hasil. Selain itu, di kotak penalti, pemain Newcastle berada di jarak yang terlalu rapat, sehingga memudahkan backline Arsenal untuk menutup pergerakan mereka. Meski demikian, di aspek bertahan, Newcastle diuntungkan dengan rendahnya tempo permainan Arsenal. Situasi ini membuat Newcastle punya banyak waktu untuk memperkuat area tengah dan backline mereka, termasuk membangun zona overload di area kiri dan kanan kotak penalti. Pemain Newcastle juga tidak mudah terpancing oleh sirkulasi dan rotasi yang dilakukan oleh pemain Arsenal, sehingga area tengah dan backline Newcastle tidak menyisakan celah. Hingga di pertengahan babak kedua tidak ada progres berarti yang dilakukan oleh Arsenal di kedua kelebarannya. Di kelebaran kiri, trio Tomiyasu, Rice, dan Martinelli masih kesulitan membongkar zona overload yang dibangun oleh para pemain Newcastle. Ketiganya sempat melakukan positioning dan kombinasi umpan yang tepat sehingga menciptakan peluang, tapi sundulan Rice melayang jauh dari jala gawang. Sedangkan di kelebaran kanan, potensi ancaman yang lebih besar sangat bisa diciptakan oleh trio Ben White, Havertz, dan Saka. Karena itu intensitas pressing yang diberikan oleh pemain Newcastle di kelebaran ini lebih tinggi. Sayangnya di tengah kebuntuan yang terjadi di kedua kelebarannya, pergerakan dan kreativitas minim dari Nketiah membuat rekan-rekannya semakin kesulitan menciptakan keunggulan jumlah dan variasi serangan, baik di tengah maupun di kedua kelebaran. Selain itu, The Gunners juga mengalami kendala rotasi bola.
Naiknya Tomiyasu dan Jorginho ke tengah sebagai upaya untuk memperlancar progresi dan menciptakan overload, memaksa dua center back Arsenal untuk mendistribusikan bola. Di sini terlihat minimnya visi dan ketidakmampuan Saliba dalam membaca situasi. Saliba seharusnya bisa melihat Declan Rice berdiri tanpa kawalan. Di menit 62, long pass dari Fabian Schär mengawali terjadinya gol Newcastle. Kontroversi terjadi karena sebelum Joe Willock mengirimkan umpan ke kotak penalti, posisi bola terlihat seperti sudah ada di luar lapangan. Joelinton yang ada di depan gawang juga terlihat seperti melakukan pelanggaran pada Gabriel sebelum Gordon melakukan tap-in-nya. Meski demikian, wasit mengkonfirmasi gol Anthony Gordon setelah menonton rekaman VAR. Pasca gol Newcastle, Arteta membangku cadangkan Ben White dan memasukkan Zinchenko. Masuknya Zinchenko menggeser posisi Tomiyasu ke fullback kanan. Dengan visi dan pengalamannya, Zinchenko diharapkan bisa memperbaiki kualitas sirkulasi dan rotasi bola Arsenal. Zinchenko juga diharapkan bisa memecah kebuntuan yang terjadi di kelebaran kiri dan memancing pemain belakang Newcastle untuk merubah posisi dan struktur pertahanannya. Di menit ke-78, Arteta memasukkan Trossard dan Vieira untuk menggantikan Nketiah dan Jorginho. Kai Havertz diharapkan bisa merubah keadaan dengan daya jelajahnya. Dan rotasi posisi yang dilakukannya dengan rekan-rekannya di lini depan diharapkan bisa memecah kebuntuan. Tapi cairnya pergerakan lini tengah Newcastle dan terjalinnya koordinasi yang rapi dengan backline-nya membuat area pertahanan Newcastle sulit ditembus. Di momen setelah transisi ini bisa dilihat bagaimana Ricci, Lascelles, dan Livramento berhasil melindungi areanya dan membuat pemain Arsenal frustasi. Sedangkan di kelebaran kanan, Saka, Vieira, dan Tomiyasu juga tetap kesulitan untuk menemukan celah, apalagi untuk menciptakan peluang. Terlepas dari gol kontroversial Newcastle, tidak diturunkannya Odegaard menjadi salah satu penyebab mengapa distribusi bola Arsenal menjadi terhambat. Sedangkan Kai Havertz yang diharapkan bisa melakukan link up dengan Bukayo Saka di kelebaran kanan, nampaknya belum bisa menggantikan peran Odegaard. Arteta mencoba memasukkan Zinchenko sebagai solusi, tapi pergantiannya sepertinya terlambat. Selain itu di laga ini, Nketiah menjadi kartu mati bagi The Gunners.